Haleluya. Berkati makanan ini Tuhan. Silakan makan. Ya, ada waktu 5 menit atau 7 menit ya. Silakan makan. Itu dari Tuhan kembali kepadamu ya. 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 Apa yang kami punya itu pun dari Tuhan itu ya. Ya. Saya harus menyangkal bahwa kemampuan kami sebagai manusia, kami tidak bisa seperti ini. Ya, itu semua karena Tuhan ya. Gitu. Ya, kami sangkal itu semua. Silakan makan sebelum kita ibadah, biar sedikit. Tapi kami tidak bawa air minum. Ada air minumnya dalam kamar, silakan ambil. Ya, silakan ambil. Habiskan 2 potong roti dulu. Ya, habiskan. Ya, ya inilah padanya. Terkadang kami bisa bawa makanan ya, tidak selamanya bisa. Ya, khususnya saya ke daerah-daerah itu ya sudahlah. Ya, mereka juga ngerti. Ya. Silakan, bolehlah bagi-bagi bagaimana ya. Silakan. Dan sedikit sebelum kita ibadah sambil bicara, saya perkenalkan ini Bapak. Silakan Pak namanya. Ya, nama saya Pendeta Hendrik Nababan. Ya. Dari gereja mana Pak? Kalau saya dari gereja GBI Bang. GBI mana Pak? GBI, namanya GBI Metro Amplas. Oh, di Amplas, ya. Jauh dari sini. Ya. Ya, kita datang mau menyampaikan kabar baik bahwasanya selalu ada harapan dalam Tuhan. Nanti saya cerita bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya dari narkoba. Oh, amin. Sebelum polisi tangkap saya, Tuhan tangkap saya. Oh, amin. Amin. Saya juga dulu latar belakang praktisi ilmu kebatinan. Dulu belum mengenal Tuhan, saya banyak pegang jimat-jimat, nuntut ilmu dan semua, tapi itu dilepaskan dalam Tuhan. Sekarang melayani Tuhan. Amin. Silakan. Udah berapa tahun Pak melayani? Saya udah ada 16 tahun Pak. 16 tahun ya, 16 tahun. Ya. Bukan baru lagi ya. 16 tahun. Lahir di dalam Tuhan, tumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya Bapak? Nama saya Pendeta Samuel Utapea. Saya bukan lagi orang baru di sini, udah berapa kali dibawa Bapak. Sudah pernah bawa ya. Sini. Jadi saya juga latar belakang dari pemain narkoba dulu ya, udah bertobat. Jadi nanti beberapa sharing nanti saya kepada kalian, dan saya melayani di GJA CWS Garsu ya. Dan sekitar 10 tahun saya melayani di sana. Ya, coba singkatannya Pak, CWS itu apa Pak? Oh, CWS itu singkatannya Charismatic Worship Service. Ya. Jadi singkatan, jadi disingkat CWS. Kalau Anda pernah dengar, GJA CWS itu artinya ya. Di Jalan Gatot Subroto. Ya, depan Rumah Sakit Advent. Nah, Rumah Sakit Advent itu sudah tempatnya ya. Terima kasih buat kita semuanya. Ya, walaupun saya sudah dikenal ya, ada yang belum mengenal saya. Oh sudah ya, ini sudah orang lama ya? Bukan, karena sini kan terkadang cuma 1 hari Pak. Oh. Berganti. Ada yang sudah 2 minggu. Pak Siregar udah nggak di sini ya? Yang dari Tarutung ya? Itu sudah ada 2 minggu, ada 3 minggu kalau nggak salah. Nah, jadi tidak salah saya ulangi, nama saya kan Daniel Pargede, Pendeta Misionaris Evangelis ya, yang memang secara rutinitas setiap minggu saya kemari, sekali-sekali masuk hari Selasa. Tapi pada umumnya saya ke daerah ya, semua Polres saya kunjungi. Kemarin itu dari Tarutung ya. Kalau ke Dolok Sanggul tertunda karena tidak ada yang jaga tahanan, dan termasuk di Toba tidak ada yang tahanan. Tapi minggu depan saya masuk ke Dolok Sanggul ya sama Toba ya. Jadi itu rutinitas, saya tidak hanya di Polda, semua Polres-Polres saya jalani. Bahkan nanti rencana ke Nias juga tidak lama lagi. Ya, itu sudah panggilan saya. Jadi kembali saya berulang-ulang bahwa kecintaan kami kepada saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, khususnya tahanan polisi ya. Kalau saudara dipenjarakan, direhabilitasi, itu saudara sudah tenang ya. Makan paha ayam banyak di situ. Kalau di sini tidak ada paha ayam. Amin. Nah, nanti kalau di lapas, lembaga pemasyarakatan, saudara sudah dibina, ada latihan bengkel, ada tanam-tanaman dan sebagainya. Apalagi hukuman yang belasan tahun. Jadi enak kalau di lapas. Yang disinilah saudara agak menderita. Sekalipun saudara dikasih makan dan minum ya, walaupun sejumput ya segini ya, sepul kata orang Batak ya, tapi doakanlah. Itulah tujuan kami di sini. Oleh karena kekurangan daripada saudara-saudara di sini, kami mau datang untuk menguatkanmu, untuk memotivasi kalian yang dalam tahanan polisi khususnya, bahwa saudara adalah berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan dulu buat dia. Ya.
Saudara sangat berharga sambil makan, biar habiskan, ya. Sambil makan, ya, jadi terisi perutnya sehingga terkonsentrasi saudara mendengar khotbah lebih kurang 1,5 jam, ya, lebih kurang 1,5 jam, tidak sampai 2 jam. Kita juga akan berjalan lagi ke tempat lain. Jadi itulah tujuan orang yang datang ke penjara-penjara khususnya seperti ini, memotivasi saudara. Kami tidak berbicara teologi, ya, ya Pak Pendeta, ya, ya, karena saudara bukan butuh itu. Yang kami sampaikan apa yang saudara butuhkan, mengenal dirimu. Amin. Siapa dirimu di hadapan Tuhan? Apa yang saudara sudah perbuat? Dan mengenal Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan diri kepadamu, niscaya saudara bisa mengenal Dia. Amin. Tepuk tangan dulu Tuhan yang sudah memperkenalkan dirinya kepadamu, ya, tanpa Dia memperkenalkan dirinya kepadamu, kepadaku, kepada kami, niscaya kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana ini bisa mengenal saya? Tolong sebut saya. Mungkinkah botol aqua ini mengenal saya? Tolong jawab. Yang keras. Tidak akan mungkin. Ini mau saya campakkan, saya bakar. Tu lubang atu dolohan dan mungkin kita tahu. Tapi roh saya membuat ini bisa berbicara sama saya dan bisa mengenal saya. Itulah saudara dan Tuhan dimampukan saudara berbicara sama Dia. Mana mungkin ciptaannya bisa bicara sama Dia? Enggak mungkin. Hanya kasih karunia, amin. Kita bisa berbicara, bahkan memuji Dia pun tanpa perkenan puji-pujian penyembahanmu tidak sampai. Karena Dia suka kepadamu, kepada kami, maka dilayakkanlah segala kesempatan kita bertuhan kepada Dia. Amin. Ini masih pembukaan, ya, belum, ya. Apa nyanyi kita? Hari ini 3, ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yang cepat. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa. Harinya Tuhan. Hari Rabu. Kamis. Harinya Tuhan. Hari Jumat. Harinya Sabtu. Hari Sabtu. Harinya Tuhan. Semua harinya Tuhan. Ulangi lagi. Hari Senin. Hari Selasa. Harinya Tuhan. Hari Rabu. Hari Kamis. Harinya Tuhan. Hari Jumat. Harinya Tuhan. Sabtu. Harinya Tuhan. Hari Minggu. Semua harinya Tuhan. Sadarion. Hari ini Tuhan. Yang cepat. Hari ini Tuhan. Beta hita marlas miro. Sadarion. Hari ini Tuhan. Beta hita marlas miro. Sadarion. Hari ini Tuhan. Dintene Gusti. Monggo kita bersukaria. Dinten iki dintene Gusti. Monggo kita bersukaria. Dinten iki Gusti. Saya mau katakan, kalau saudara mengatakan semua hari-harinya Tuhan, jangan seperti ibadah zaman perjanjian lama, seolah-olah harinya Tuhan hanya hari Sabat atau hari Minggu.
semua hari-harinya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. 24 jam dia hidup. Bukan nanti di Mazmur 121. Ini sering saya katakan kepada orang-orang yang fanatik dengan Sabat dan Minggu. Seolah-olah Senin sampai Jumat bukan harinya Tuhan. Maka daripada itu saudaraku, 24 jam setiap hari saudara harus beribadah dan menguduskannya. Amin. Kita kuduskan. Jangan satu hari, tidak. Jangan hari Natal tahun baru. Banyak orang Kristen baru masuk gereja Natal tahun baru. Tangis-tangisan sama Tuhan. Kalau engkau mau menangis sama Tuhan, tanda dia besar kuasanya kepadamu. Tanda kasih setianya tidak pernah terputus. Tanda besar anugerah yang saudara dapat. Setiap hari saudara harus menangis. Terutama saudara menyesali diri. Amin. Ya, setiap hari saudara bikin dosa, kalau boleh janganlah setiap hari minta pengampunan. Setiap hari minta pengampunan. Udah diampuni bikin dosa lagi. Dosanya itu pula lagi. Bolak-balik. Tuhan juga jengkel. Anakku, aku sudah bosan denganmu. Kemarin kau lakukan lagi sekarang. Dan besok kau lakukan lagi perbuatan yang sama. Kalau saya bilang, mendingan saudara tak usah bertuhan. Amin. Mendingan saudara tidak usah bertuhan, menjengkelkan hatinya. Sedangkan Tuhan sebetulnya tidak mengingat-ingat pelanggaranmu dan pelanggaran kami. Amin. Itu. Tapi saudara ingat-ingat lagi, makanya doa pengampunan dosa, doa pengakuan dosa, kalau saudara lakukan dengan betul-betul, ya, betul-betul sempurna, Tuhan ampuni pada saat itu. Tetapi dengan catatan, jangan ingat-ingat lagi dosa yang engkau lakukan, apalagi mengulangi. Baca nanti bagaimana bangsa Israel dikatakan Tuhan, aku sudah mengampuni dosa dan pelanggaranmu. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan minta pengampunan dosa kepada dosa yang sudah diampuni. Itu artinya saudara tidak mengakui kebesaran Tuhan yang sudah mengampuni dosamu. Amin. Amin. Jadi mengingat dosa yang sudah diampuni Tuhan pun Tuhan benci. Itulah hebatnya. Karena dia sudah lupa. Aku sudah melupakan itu. Jadi jangan pernah mengulang lagi. Mengingat aja Tuhan marah. Ya? Kita nyanyi sekali lagi. Saya minta dulu lagu yang paling saudara sukai. Lagu apa? Silakan. Baik ya. Ayo. Bapa, Engkau baik. Ikuti. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Sekali lagi. Bapa, Engkau baik. Ikuti dengan suara yang keras. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Satu hal kami mau memberikan pengajaran yang paling benar di atas yang paling benar. Karena banyak manusia yang mengatakan dia Kristen, seolah-olah kalau mengatakan haleluya itu milik karismatik. Ya, puji Tuhan, haleluya, angkat tangan, oh itu orang-orang karismatik itu. Bukan kami itu. Hati-hati saudara. Sering saya katakan masuk keluar penjara, gereja yang sesungguhnya adalah di mana? Tolong katakan, pegang dadamu, ini gerejamu yang sesungguhnya. Amin. Sekalipun saudara karismatik tidak menyelamatkan kamu. Amin. Karena semua gereja punya kekurangan dan kelemahan. Hanya yang paling benar ada gereja ini.
Kenapa? Pernah saya katakan itu. Kenapa? Kenapa paling benar? Karena langsung Roh Kudus dan Tuhan itu berbicara kepadamu. Amin. Ya, kalau saudara katakanlah gerejamu sekarang, itu Pak pendetamu yang ngomong. Ya, kalau langsung dia. Karena kami juga masih manusia. Kami masih daging dan darah. Dan termasuk saya. Jangan 100% makan apa yang kami sampaikan. Amin. Sebelum saudara cerna, renungkan dulu. Benar tidak apa yang nanti kami sampaikan kepadamu? Menyimpang gak dengan Alkitab ini, Injil ini? Kalau menyimpang jangan makan. Tapi kalau betul 100% minta sama Tuhan, tolong Tuhan, saya mampu memakan apa yang disampaikan ketiga hambamu yang datang sekarang ini. Amin. Dan jadikan itu rema. Ya, seperti lagu tadi. Mungkin di gerejamu tidak pernah saudara nyanyikan. Ini bukan gereja karismatik. Dan kami tidak mengkarismatikkan saudara. Sekalipun ada gerejamu, tidak. Ada di sini Katolik. Ini saya tahu Katolik. Ya, silakan Katolik. Dan sebagai saya Advent, Mesianik. Ya. Dan termasuk gereja-gereja Lutheran dan sebagainya. Bukan itu yang menyelamatkan kita saudara. Yang menyelamatkan kita sekali lagi firman Tuhan, ya dan amin. Dan bagaimana Tuhan berbicara kepadamu pribadi lepas pribadi. Dan saya ditangkap Tuhan, bukan gereja saya dulu HKBP, enggak. Ditangkap Tuhan langsung saya di Stadion Teladan Medan. Tahun 76. 76 kelas 2 SMA saya ditangkap Tuhan. Itu bukan karena HKBP, enggak. Saya belum sini dulu, belum berguru malua, ditangkap saya sudah khotbah. Dan inilah sedikit sebelum nanti Pak Hutapea, pendeta Hutapea berdoa dan memberikan segala kebenaran kepada saudara-saudara. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Nyanyi tadi dengan sungguh-sungguh. 3, iya. Bapa Engkau baik. Yang keras. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Sekali katakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Aku menyajimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Sebelum kita mau firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita teruan kepala. Benar ya Tuhan, Engkau tetap mencintai kami. Kasih-Mu tetap berlimpah-limpah buat hidup kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, bahkan di penjara sekalipun Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan Kau lawan hidup kami. Kau lihat lawan segala orang-orang di sini Tuhan. Kami ahli Polda ini Bapa. Mereka rindu juga Tuhan mendengar sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Pagi hari Tuhan kami untuk kuasa Roh Kudus. Mampuan kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Yang percaya kami mau untuk Kau Tuhan dengan segenap jiwa, hati dan roh kami Tuhan. Memuliakan Kau. Amin, amin. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Mau mendengarkan sebagai firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan jatuh di hati kami yang sungguh dan firman yang Tuhan
akan bertumbuh berakar dan berbuah lebat, dan setiap orang bisa menikmatinya Bapa. Bahkan hidup kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau tidak malam Tuhan melanggar Tuhan dari firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ya, tadi dari awal saya sudah memperkenalkan diri kami. Saya Chandra Narawan dan Pak Pendeta Marpau, ya. Baik. Untuk sharing firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kalau punya yang nggak ada, saya akan bacakan buat kita, ya. Ya, dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai yang ke-53. Judul berikutnya di situ adalah Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan buat kita. Pada waktu itu Yesus memerintahkan murid-muridnya ke Betsaida. Ya, di situ, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau dan Yesus tinggal sendirian di darat. 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakar, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap gegir. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kalian pernah mendengar khotbah ini sebelumnya, ya. Masalah Yesus yang pernah jalan di atas air. Hanya Yesus satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air pada zaman itu, ya. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Nah, saya bicara bukan konteksnya masalah di situ, tapi untuk berikut ini kita mau belajar adalah bagaimana Yesus, ya. Di sini saya beri judul khotbah saya adalah waktu Yesus mendaburnya ke Betsaida. Kita perlu perhatikan berikut ini ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah mari kita tetap taat dengan perintah Tuhan. Ya, Yesus katakan tadi kepada murid-muridnya yang pertama sekali adalah sesudah Yesus 45 dikatakan tadi, segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Di sini artinya apa? Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya pergi. Ada kata perintah di situ, taat. Ya, taat, pergilah terlebih dahulu kata Yesus. Tapi murid-muridnya ada berontak kira-kira? Enggak, ya. Dia jalan saja. Apa yang Tuhan berikan kepada dia contoh, laksanakan kata Tuhan Yesus. Dia berjalan. Sama dengan kita. Kalau Tuhan sudah suruh pelayanan, mungkin ya selama ini mungkin Anda waktu di luar ada orang yang nyuruh mau aja sehingga masuk penjara. Ada di sini yang kasih narkoba, 2 katakan. Satu, ya, yang lainnya kasih narkoba. Kalau saya pribadi sih mantan dengan narkoba. Ya, bagaimana dulu kalau jadi kurir narkoba disuruh orang mau aja, ya kan? Mungkin ada juga seperti itu, pernah melakukan itu kan? Nah, tapi di sini enggak. Yesus nyuruh kepada murid-muridnya lakukan perintah Tuhan. Dia nggak memberontak. Sama mungkin kalau bandar dulu nggak memberontak karena uangnya besar, ya, komandan. Nah, tapi itu berbeda dengan pelayanan yang dibuat oleh Yesus dengan yang kita lakukan. Itu dia. Dia tidak memberontak. Ada yang kita suruh pergi gereja ibadah selama ini berontak. Bila sama Tuhan, aku nggak mau berontak lagi Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan? Di penjara ini Tuhan ubahkan hidup saya. Ya, apa yang mungkin selama ini kulakukan Tuhan, yang melanggar daripada perintah-Mu Tuhan.
Singapura jeblos ke tangan. Sakit memang apa yang kita lakukan ini. Ada satu pertobatan di situ yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Ya, jangan mau mengulangi lagi. Jadi Pak Pendiri mengatakan jangan ulang-ulangi, sudah selesai lagi buat lagi. Apalagi kalau masa orang-orang yang narkoba itu ada istilahnya ketagihan. Ya, masa-masa yang harus lagi buat lagi. Dosa, saya lepas buat lagi, ada orang lagi buat lagi. Jangan lakukan itu. Ya, saya nggak tahu kalau anda sekalian berlatar belakang beda-beda ya kasusnya. Kasus ini pembunuh lah segala macam, perampokan dan segala macam. Ya, di mata Tuhan semua sama. Ya, anda itu berharga di mata Tuhan. Ada jangan merasa aduh Tuhan kami ini sudah orang yang busuk lah di luar sana. Jadi orang yang nggak dianggap lagi terkasih lah. Ya, masih ada Tuhan yang mencintai kita. Ya. Jangan lagi lakukan yang terdahulu, yang pernah kau lakukan. Tapi lakukan perintah firman Tuhan. Ya, saya sebelum bertobat dulu, waduh, luar biasa. Kenapa? Karena saya dulu mantan pengusaha. Kalau pengusaha kan pasti banyak uangnya kan. Nah, kalau udah banyak uangnya lari kemana? Narkoba. Ada 3 hal kalau pria yang paling jatuh dalam dosa. Yang pertama apa? Harta. Ya, terus? Harta. Terus kedua? Nah, harta wanita dan harta. Ini paling bahaya. Ya, jangan lakukan itu. Apalagi kalau orang udah narkoba, semua dijual. Udah nagih dia, sakau. Nah, ada pemakai atau pengedar? Dua-duanya sama kita, mantan istri. Saya merasakan bertobat. Saya suka pendeta, akhirnya Tuhan tangkap di pelayanan sini. Saya rindu makanya orang-orang yang menjadi hidup banyak komunitas kita bangun. Supaya apa? Jangan lagi berontak. Tuhan bilang pergilah, taatlah, layani Dia. Amin. Layani Tuhan. Makanya murid-murid Tuhan bilang lakukan. Kau berada di sana, aku di sini saja untuk berdoa. Tuhan bilang, aku di Bethsaida saja. Dia capek melayani 5.000 orang. Tuhan mau berdoa. Tapi anak murid-muridnya laksanakan perintah, kerjakan. Jadi kalau kita di penjara ini, apa yang Tuhan katakan buat kita kerjakan dengan baik. Tiap hari baca firman Tuhan. Ya, di penjara itu lebih enak baca firman Tuhan saudara-saudaraku. Ada waktu banyak membaca firman Tuhan. Engkau akan dijualkan. Semakin sering kau baca firman Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan untuk berjumpa. Amin. Sama dengan Rasul Paulus. Luar biasa di penjara dia. Wow, luar biasa. Ya. Ini saya rindu anda sekalian juga taatlah pada Tuhan. Jangan berontak. Yang kedua, kita dalam masalah tetap adalah Tuhan. Ada badai. Yang tadi dikatakan situ ada badai. Mereka murid-murid merasa ketakutan. Akhir malam ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan ke air dan hendak melalui mereka. Yesus berkata, waduh, ada masalah di sana. Ada angin. Ya, ada masalah di sana, ada badai. Sama dengan hidup kita. Kalau masalah yang kita lakukan adalah masalah pribadi kita. Tapi kalau orang lain yang membuat sama kita, beda konteksnya. Amin. Seperti yang narkoba, itu yang buat siapa? Anda sendiri kan, keinginan Anda kan, bukan orang lain kan. Nah itu dia. Sama dengan yang lain juga. Ya, saya percaya itu ada maksud Tuhan untuk mengubah. Enggak harus udah Tuhan sampai di sini lah Tuhan, habislah semua, udah penjara ini lah Tuhan, hidupku selama. No. Jangan Anda putus asa. Ya kalau orang bilang orang tak mantili, ya jangan. Ya, cuma di sini sampai di sini kehidupan kita. Masih ada lagi kesinambungan ke depannya. Amin. Amin. Yang penting kita mau diubah sama Tuhan. Haleluya. Iya, buka hatimu saya melebarnya. Tuhan tolong ubahkan aku. Ini masanya, ini waktunya Tuhan. Ya, kalaupun ada masalah kau hari ini, ada badai yang menempa hidup kita, menerpa kehidupan kita. Mungkin hari ini kau tinggalkan anak istrimu, rata-rata sudah berumah tangga.
Ya, ada juga yang mesti lajang ya. Yang berumah tangga saya bilang, pasti ada tinggal anak istri betul nggak? Rindu nggak? Kenapa ada masalah yang kau alami hari ini? Tapi jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan logikamu, jangan anda pernah tinggalkan, anda andalkan pikiranmu, kekuatanmu, tapi andalkanlah Tuhan. Amin. Dan setiap langkahmu. Kami juga kesini bersama hamba Tuhan mau berangkat, tapi karena Tuhan ada Roh Allah yang menuntun kami untuk berjumpa dengan anda sekalian. Amin. Amin. Kenapa? Karena setiap masalah tetap andalkan Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Ya kalaupun kau hari ini merasa tertekan, kau merasa Tuhan tolong aku Tuhan, aku nggak mampu tuh seolah kau jauh dari Tuhan. Tidak, sebenarnya tidak. Ada proses yang mau Tuhan lakukan kepada itu. Amin. Tapi masalahnya kita banyak protes. Pada saat Tuhan memproses kita protes sama Tuhan. Itu yang salah. Kalau kita mau diproses Tuhan supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang berfaedah, bermanfaat pada Tuhan dan orang lain, biarkan proses pekerjaan. Amin. Amin. Jangan banyak protes. Tunggu dulu Tuhan. Nanti dulu Tuhan. Aku masih ini Tuhan. Aku masih ini Tuhan. Mungkin selama ini pernah kau alami itu. Makanya kau masuk ke sini. Kenapa masuk ke sini? Tuhan mau proses hidup kita. Tuhan mau ubahkan hidup kita. Benar enggak yang selama ini dilakukan Tuhan? Ya kalau saya pribadi, saya sendiri mengalami itu. Ya bagaimana? Tuhan kasih proses kehidupan saya. Dulu begitu enaknya hidup saya. Sekarang dari nol saya harus berangkat. Terima kasih Tuhan. Proses yang begini. Tuhan memurnikan hidup kita. Amin. Saya percaya juga Tuhan ada rencana-rencana masing-masing di hidup Anda sekalian. Haleluya. Jangan merasa tidak punya apa-apa lagi. Percayalah. Selama engkau rajin berdoa, rajin mencari kitab, itu Roh Kudus akan bekerja dalam hidup. Asal tidak mau mengandalkan Tuhan. Setiap masalah yang kau alami, semuanya ada tujuan baik. Indah pada waktunya Tuhan buat kepada kita. Amin. Nah yang ketiga, tetaplah ketika tenang kita mendapat solusi. Yesus tadi ada tenang. Badai begitu kuat, kemudian ketakutan semuanya. Udah kapalnya goncang, ya kan? Kalau orang pada bilang wah, nggak goyang kapal ini, nggak ada kapal ini. Kapten katanya. Udah ketakutan, tapi Yesus datang. Tenanglah, aku ini malah pribadi itu hantu. Dia nggak tahu kalau dia setiap hari bersama dengan Dia, pelayanan dengan Dia, malah dibilangnya hantu Yesus. Tapi apa kata Yesus? Tetap tenanglah. Ketika tenang kita mendapat solusi. Ketika kita tenang maka hati kita akan damai bersama Tuhan. Amin. Amin. Iya. Usaha tenang. Jangan kau jadi panik. Begitu ada masalah, wah kita repot tenang. Tenang, berdoalah. Yang ada masalah kita langsung waduh mencari kambing hitam, menyalahkan si A, si B, si C dan segala macam. Nanti coba ambil sikap berdoa. Intimasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu bina hatimu, bina dirimu, perbaiki bagaimana supaya hubungan kita begitu dekat dengan Tuhan. Usahakan tenang, damaikan hatimu. Pada saat kau tenang, Tuhan akan mengampuni hidupmu. Amin. Ada solusi, ada pikiran-pikiran yang positif yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi saya percaya saudaraku sekalian, ya firman Tuhan ini mengingatkan kita dari 3 hal, ya bagaimana kalau kita itu tetap taat dengan perintah Tuhan, ya jangan banyak berontak. Yang pertama, ya yang kedua, ketika kita ada masalah tetap andalkan Tuhan. Kalaupun ada masalah badai hari ini, masalah rumah tangga mungkin saya nggak tahu, istri mungkin tak sering. Ya ada kurang ajar keempat ternyata begini kelakuan. Kau membunuh, kau mencabuli orang, kau mencuri, kau merampok, kau narkoba, kau sambil mencerai kita. Masalah apa sih? Saya percaya, kita ampun sama Tuhan, kita ampun sama istri kita. Saya waktu melakukan hal itu, saya cium ampun, aku salah. Kenapa 3 hal itu saya lakukan? Berzina,
narkoba, yang termasuk judi. Jadi minta ampun sama Tuhan. Kalau ada masalah hari ini yang kau alami, berlutut, minta ampun sama Tuhan. Ambil masa untuk berdoa. Perasaan kau betul-betul khusyuk berdoa, minta hadirat Tuhan, hampir datanya, minta ampun. Yang ketiga, kalaupun kau punya masalah hari ini, problem apapun, engkau harus tenang menghadapinya supaya hatimu damai. Pada saat kau tenang, Tuhan akan hadir dalam hatimu. Itu saja mungkin. Kalau masih ada lagi firman Tuhan mau sampaikan apa-apanya, saya lanjutkan lagi langsung. Amin. Tepuk tangan dulu Tuan. Silakan duduk Pak. Kita menyambut yang kedua. Sebelumnya kita bernyanyi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak yang cepat dan tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau sesi pertama tadi oleh Pak Pendeta Samuel Hutapea, sesi kedua oleh Bapak Pendeta Hendrik Nababan. Silakan Pak. Ya. Puji Tuhan. Duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Silakan. Shalom. Berapa banyak teman-teman yang bertambah harapannya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tolong angkat tangan ya. Walaupun sedikit, Oh. apa, 0, sekian pun itu bagus. Ya. Amin, amin. Boleh tahu apa yang bertambah setelah mendengar firman Tuhan? Apa yang didapat? Satu kata saja. Harapan kah? Semangat kah? Harapan. Harapan. Yang lain kan tangan saja. Ya. Apa yang abang dapat, Pak? Semangat. Amin. Terketuk pintu hatinya. Bukalah biar Tuhan masuk. Ya, terketuk. Apa yang Pak? Semangat. Semangat. Kesabaran. Kesabaran. Harapan. Sabar semangat. Kesabaran, semangat. Puji Tuhan. Sabar dan Harapan, semangat. Ya, Amin, amin. Itu udah benih yang baik. Amin. Saya merinding juga. Langsung saya ingat dulu bagaimana Tuhan begitu baiknya sama saya. Iya. Itu hotel ASEAN itu karaoke itu hampir terbakar karena puntung ganja saya. Oh. Gak sempat ditangkap polisi saya, tapi ditangkap Tuhan duluan. Amin, amin. Amin, amin. Temanku namanya Acung itu, Acung. Udah aku bilang, bro gak usah main lagi. Enggak bang, aku dijamin, jamin BD. Satu hari aku ngomong besoknya masuk puskesmas 40 butir ketangkap. Mana yang menjamin? Hilang. Amin. Cuma jamin ginting yang menjamin, yang lain nggak bisa. Amin. Jamin ginting itu yang menjamin, yang lain nggak ada selain Tuhan. Iya. Saya mau sampaikan begini, kami datang kemari karena kami pun pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan. Terus terang kalau dari diri kami nggak akan pernah bisa mampu mengubah. Firman Tuhan bilang apa? Harimau tidak akan pernah bisa mengubah belangnya sendiri. Itulah kita biasa ya. Amin, amin. Gak ada bisa. Semakin kuat kita mengubah, semakin dalam kita terjatuh. Itu punya dosa. Amin. Betul. Saya yakin teman-teman semua ingin sekali dulu. Betul nggak? Pasti pernah berusaha kan? Pernah berjuang kan? Iya. Tapi sulit karena dengan kekuatan kita sendiri nggak mampu. Nggak bisa. Kita membutuhkan. Ini lagu anak sekolah minggu. Kalau teman-teman mau nyanyi, saya suka sekali. Bisa baca nggak dari sini? Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Boleh satu kali kita nyanyi? Boleh. Ada tulisan. Boleh? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang teman-teman taruh tangan di dada, saya mau berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, ikuti doa saya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap kami orang yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Bahkan semua perjuangan kami untuk berubah menjadi lebih baik, itu semua sia-sia tanpa Tuhan. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersukacita. Hamba Tuhan Tuhan utus Roh Tuhan bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, membimbing kami. Firman Tuhan kami terima, kami percaya, berkuasa mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, menyelamatkan jiwa kami, dalam nama Yesus, pengampunanmu Tuhan, kami percaya, menyucikan kami, menguduskan kami dari semua dosa kami, jika kami boleh percaya, di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan, kami berharap kemurahan hati Tuhan, kami rindu kebebasan yang daripada Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami menolak, kami mematahkan semua kuasa si jahat, yang ingin mengintimidasi, menakut-nakuti kami, membuat kami putus asa, tidak bersemangat, hilang harapan. Dengarkan ini, dalam nama Yesus, yang hidup, yang berkuasa, aku tolak, aku patahkan, hancurkan, dalam nama Yesus yang berkuasa, intimidasi jahat, dalam nama Yesus, aku diampuni, aku dimaafkan, aku dikasihi Tuhan, seperti kata firman-Nya, saat aku berdosa, Tuhan menerima aku, Tuhan mengasihi, Tuhan menerima aku apa adanya, sehingga hatiku menjadi lembut karena firman Tuhan. Terima kasih berbicara, Roh Kudus, kuasailah hatiku, pikiranku, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya bersyukur kalau teman-teman punya semangat, ada kesabaran, ada apa lagi tadi? Ada pengharapan, itu yang dibutuhkan. Ya. Boleh saya terang? Gak mesti masuk sini pun, Bang, kita berdosa. Gak mesti harus di sini, Bang, kita berdosa. Misalkan masuk, gak mesti masuk sini, Bang. Di luar pun kita bebas, kita berdosa. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, kabar baik. Berita sukacita. Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan mengubah perilaku, tapi mengubah identitas diri. Itu yang paling penting. Pada saat kita sudah mulai merasa udahlah, gak ada lagi masa depan, udahlah berakhir di sini saja. Pada saat itulah si jahat mengambil keuntungan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa tadi. Ini hanya sementara. Bisa bilang sama kanan kiri, ini
hanya sementara. Ini hanyalah sementara. Ini sekolah. Ini sekolah. Ini tempat belajar. Ini tempat belajar. Banyak orang yang sudah lewat dari kursi panas itu jadi orang yang baik, orang yang hebat dipakai Tuhan. Amen. Saya pun mau datang kemari bersama hamba Tuhan karena ingin mengucap syukur berterima kasih. Kami sudah menjadi saksi bagaimana Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, Tuhan itu mau mengubahkan hidup kita. Itu kata firman Tuhan, bahkan di saat kita berdosa, Tuhan nggak pernah pergi meninggalkan kita. Jadi pastikan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Cukup satu suara aja yang kalian dengar. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Cukup suara itu yang harus ada di dalam telinga. Suara Tuhan memanggil. Adik saya, anak muda saya, bolak balik ketangkap, keluar dari kampung Kudus, bolak balik di penjara dan bunuh diri, susah saja. Ada harapan, ya? Ada harapan di dalam hidup. Itulah sebabnya kenapa Tuhan utus kita, karena kita juga mengalami seperti yang Tuhan alami. Tapi Kristus telah mengubahkan hidup kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagal 16 tahun bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah. Amin. Karena kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya kan? Kira-kira apalah yang mau dicari datang kemari? Kalau bukan selain menceritakan bagaimana Tuhan yang hidup itu. Seperti lagu Ramadan. Dang songon si parjoloi beau, dang songon si parjoloi beau, dung hujalo Jesusi maru-maru haki, dang songon si parjoloi beau. Dang songon si parjoloi beau, dang songon si parjoloi beau, dung hujalo Jesusi maru-maru haki, dang songon si parjoloi beau. Gak ada yang bisa mengubahkan, gak ada yang bisa menyelamatkan abang. Sorry ya Pak, gak ada loh, gak ada. Jadi di sini Bang, panggilan nama Yesus. Nama saya pengen pakai Bang, nama Yesus. Yesus. Saya berulang kali mau mengakhiri hidup, gak mati-mati Bang, karena takut mati Bang. Karena Tuhan tahu, akhir kehidupan kita bukan mati sia-sia, harus mati di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini singkat saja dari ulangan pertama tentang bicara ada prestasi terbesar yang masih bisa kita lakukan di tempat ini. Ini pertanyaannya, gimana orang di dalam tahanan intiman Polda berprestasi? Apalagi kadang-kadang udah gila ya, masih bisa kita berprestasi di tempat ini. Pencarian terbesar dalam kehidupan adalah pencarian akan kehendak Allah. Penemuan terbesar dalam sepanjang kehidupan adalah penemuan akan kehendak Allah. Prestasi terbesar dalam kehidupan manusia adalah berhasil melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Amin. Di sini cari, temukan, dan lakukan. Banyak orang setelah dari penjara hidupnya jadi luar biasa. Kata tempat ini menjadi tempat dia bertemu dengan Tuhan. Ada juga orang yang memilih akhirnya untuk mati sia-sia. Keputusan yang di tangan kita. Di tempat ini jadilah orang-orang yang berprestasi. Berprestasi, temukan apa maksud baik Tuhan mengizinkan aku dalam kondisi seperti ini. Itu saya bilang tadi, bukan mengada-ngada, tanpa ada di sini pun sebenarnya kita semua berdosa. Kita biasanya bilang bagaimana singa, bagaimana harimau bisa mengubah belangnya sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa manusia mengubah dirinya sendiri. Oleh sebab itu dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau tidak di dalam kasih karunia itu kita akan lemah. Tidak ada harapan, putus asa. Tapi kalau kita ada di dalam kasih karunia Yesus Kristus itu, kita menjadi kuat. Masalah boleh ada, boleh kita pernah salah, tapi kesalahan itu hanya akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Kesalahan itu hanya akan membuat kita mengingat betapa Tuhan kita itu hebat.
tak dibiarkannya sendiri, tak ditinggalkannya sendiri. Saya tahu teman-teman merasa seperti sendiri, merasa ditinggalkan, merasa terbuang. Perasaan-perasaan itu pasti muncul silih berganti. Tapi saya yakin dan percaya kalau teman-teman buka hati dan pikiran terhadap firman Tuhan, perasaan yang tadi itu pertama Bang, semangat, harapan, kesabaran, itu yang muncul, disiram itu, dipupuk terus dia. Jadilah kuat hai anak-anakku di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tanpa kasih karunia Yesus Kristus kita akan lemah. Tanpa kasih karunia di dalam Yesus Kristus kita akan hilang harapan. Tanpa kasih karunia Yesus Kristus, pelajaran yang mahal ini nggak akan menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Kasih karunia dalam Yesus Kristus adalah kekuatan bagi kehidupan manusia yang berdosa. Amin. Roma 3:23 dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian 1 dikatakan kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang menjadikan dan menciptakan kita. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, akhirnya dalam Kejadian 5 kita ini mewarisi gambar dan rupa orang tua kita yang berdosa. Dalam bahasa terus terang seperti komputer, kita ini dikondisikan, diprogram pikirannya, jadi nggak bisa mengenal kehendak Tuhan. Masuklah istilah like father like son, ya kan gitu kan? Jadi pemrograman pikiran yang keliru itu sebenarnya tanpa sadar kita belajar dari lingkungan awal kita, tanpa bermaksud menyalahkan siapapun. Tidak ada yang perlu disalahkan di sini, diri kita pun tidak perlu disalahkan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Katakan amin. Roma 3:23 dikatakan oleh kasih karunia engkau telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tahu nggak teman-teman, waktu saya bertobat, temanku bilang apa kasih naga, tak bering manon, nanti balik lagi nya sinababan kayak aku dulu katanya. Dia bilang gitu, pesimis dia. 16 tahun saya memuji Tuhan, tidak pernah ingin kembali lagi kepada muntah itu, tidak ingin lagi kembali kepada kubangan itu. Apa karena saya hebat? Bukan. Saya lemah, tapi saya tahu karena saya lemah, saya membutuhkan Tuhan. Saya harus bersandar kepada Tuhan. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah dia alasan. Saya lama aktif di rehabilitasi itu menolong orang-orang yang kecanduan, sampai orang-orang teman-teman muslim di ibunya pun menyerahkan kepada saya. Mau jadi Kristen pun silakan, asal dia berubah. Sampai begitu. Dosa membuat manusia menjadi lemah. Sebenarnya kualitas kebaikan yang kita butuhkan untuk hidup baik itu sudah ada, tapi turun karena dosa. Tapi dalam 2 Korintus 5:17-18 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Amin. Ini tolong jadi ayat emas teman-teman. Saya nggak tahu kalau nanti kami datang lagi bersama teman pendeta kemarin masih ketemu lagi atau tidak, tapi paling tidak ini sudah menyelamatkan jiwa teman-teman. Pasti datang lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Coba kita ganti, siapa ini nama kita masing-masing ini ya. Jadi Hendrik yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Boleh kita sebut dengan nama kita masing-masing? Ya. Ikuti kata saya. Jadi sebut nama masing-masing. Daniel adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi tangannya taruh di dada. Amin. Jadi saya Daniel yang ada di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya sebutkan nama teman-teman. Daniel. Yang baru sudah datang. Teman-teman merasa apa waktu mengucapkan itu? Ada suara lain yang ada di dalam atau merasa yes? Apa yang Bapak? Yes. Ya. Amin. Harus suara itu. Amin. Bang, nggak usah mengerti dulu Bang, percaya dulu Bang. Saya dulu gitu Bang. Nggak usah mengerti. Kalau Bapak saya mengerti nggak sanggup Bang. Percaya dulu Bang. Saya percaya dulu baru berubah Bang. Betul. Banyak orang kayak mana Pak
pendeta bisa berubah? Aku nggak tahu, tidak ada formulanya. Di proses Tuhan. Dulu sih aku nggak tahu, aku hanya percaya saja. Percaya saja. Percaya pada Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, tapi Tuhan sanggup, Tuhan mampu, aku mau. Ya. Itu dia. Modal kita kemauan. Betul. Kalau Amin. kemampuan datang dari Tuhan. Ya. Saya ngomong merinding betul. Merinding saya. Amin. Amin. Saya percaya yang tidur itu dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kemauan itu dari kita, Pak. Kemampuan datang dari Tuhan. Iya. Hanya modal mau saja. Nggak usah pusing gimana caranya. Mau. Aku mau ditolong Tuhan di tempat ini. Aku nggak mau yang lain. Aku mau ditolong Tuhan di tempat ini, bukan yang lain. Karena Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan aku. Keluarga aku nggak mampu. Orang-orang yang pasti pun tak mampu dia, tapi Tuhan mampu. Asal aku mau. Teruslah menangis. Kalau memang menangis itu membuat orang lebih. Amin. Amin. Ya. Ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan, ini bukan berita penghakiman. Ada harapan, ada ajakan, ada harapan di dalam Tuhan. Tidak apa-apa kalau hatinya sedang dikerjakan untuk mau menangis, itu bagus, sehat. Nangis saja, lepaskan saja. Lepaskan saja. Kalau menangis tetap jadi laki-laki kok. Biar Tuhan Berarti bertindak. hatimu lembut. Hatimu menerima panggilan Tuhan ini. Amin. Amin. Ya. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk kembali, saya bingung. Kenapa aku harus dipanggil Tuhan? Aku kan orang berdosa. Amin. Bayangkan teman-teman, waktu Natal karyawan Hotel Ascent saya nangis. Bingung aku. Aku yang paling berdosa di sini. Kenapa aku dipanggil Tuhan? Lagunya nggak pakai melodi-melodi menyerati, tidak, cuma jreng-jreng, tapi nangis terus aku. Aku lah manusia yang paling berdosa di sini Tuhan. Aku lah orang yang paling berdosa. Nah, orang seperti itulah yang mau dilawat Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sekolah minggu itu lagu kita. Net alkom, bainias rohakom, Sasada oh Yesus doaku tok. Amin. Seperti anak-anak itu. Ya. Seperti anak-anak itu. Kalau orang lain bilang nggak ada harapan sama aku, Bang, biar Bang. Tapi jangan dengarkan itu, Bang. Jangan dengarkan itu. Kau dengarkan Tuhan, kau berharga di muka Tuhan. Masih Amin. banyak harapan, masih banyak yang baik disediakan Tuhan untukmu. Amin. Tuhan belum selesai. Belum selesai Tuhan. Bang, Tuhan belum selesai. Tuhan Yesus, Bang. Ya, Bang, bangkit, Bang, bangkit. Bangun, Bang. Masih panjang. Umur berapa? Aduh, Bang, 27, Bang. 27 saya bertobat, Bang. Dipanggil Tuhan. 27 tahun. Ini kesaksiannya, Pak. Untung ganja saya jatuh di Hotel Asia, mau terbakar. Ya. Diselamatkan orang. Sampai hari saya bingung siapa yang melakukan saya pada masa itu. Tapi di sebelah itu, tukang memasang karpet, apa itu sekarang namanya yang dulu ada plaza itu di dekat Golden itu. Dia gara-gara memasang lem, bensin terbakar, hangus itu orang, masuk penjara dia. Yang mau saya bilang apa? Dua kesalahan yang sama, tapi di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan beda hasilnya. Jadi yang mau saya bilang apa teman-teman? Ambil keputusan sebelum jatuh. Ya, dari sidang apapun itu, ambil keputusan. Pokoknya hidup dan matiku harus di dalam Tuhan Yesus. Sekarang. Jangan tunggu besok lagi. Jangan tunggu lagi. Saya semangat kali jadi mengakhirinya. Bisa 5 menit lagi. Saya selalu berpikir mungkin besok kita nggak ketemu lagi. Jangan sampai nggak. Itu yang saya ini teman-teman. Untuk mengubah kita menjadi baru nggak bisa orang lain. Nggak bisa, cuma Tuhan. Cuma Tuhan. 7 butir telur udah saya telan dulu. Saya pikir saya membutuhkan itu. Karena tamu-tamu kami itu absolusian puri bos-bos. Jadi mana lagi kita orang-orang nggak punya apa-apa kan? Kita bangga kalau kenal dengan orang besar kan? Pergi lawak berdukun, ya kan? Puasa inilah, puasa itulah, makanlah peluru inilah, minumlah inilah dulu. Sampai pada akhirnya satu malam saya bermimpi. Saya mendengarkan suara
antara sadar dan tidak pada saat itu saya sedang menuntut ilmu. Kata orang Jawa itu sedulur papat limo pancen. Kita itu ada 5 saudara kembar kita. Kodam gaib. Udah puasa saya 4 bulan, tiba-tiba sudah mulai nggak enak. Ini kisah pertobatan saya. Sudah mulai mengikuti saya. Saya bisa lihat gak ada lagi batasan. Sampai akhirnya terdengarlah satu mimpi, mendengarkan suara begini ya. Berhentilah anakku, apalagi yang kamu cari, kembalilah ke ibadahmu yang sejati. Diulang-ulang ya. Berhentilah, apalagi yang kamu cari, kembalilah ke ibadahmu yang sejati. Coba buka Roma 12 ayat 1 Bang. Itu rupanya arti ibadah yang sejati Bang. Cuman itu ada di Alkitab Bang. Dan itulah jadi ayat emas saya sampai hari ini. Berhenti, mau cari apa pun tak perlu. Yang penting dirimu kau persembahkan untuk Tuhan. Itu aja. Sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu Yang keras, ulang. persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuh yang sudah dipersembahkan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, amin. Kita saya ucapkan ini terakhir ya, closing ya. Sama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian bunyi firman. Karena itu, sebutkan nama masing-masing. Daniel. Oke. Demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Tuhan. Aku menasihatkan. Sebut nama masing-masing. Daniel. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetap tangan di dada. Tuhan, seperti Engkau memanggil kami hamba-Mu, kami mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, tidak ada sedikit pun kemampuan daripada kami, tidak ada pun sedikit kebaikan dari kami. Kami mengakui semua itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, dengan kasih karunia yang sama Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa ini, selamatkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasihani mereka Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup dan mampu Tuhan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Doa kami hamba-hamba-Mu di tempat ini, mereka berjumpa dengan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kasihanilah jiwa-jiwa ini Tuhan, karena Engkau sangat mencintai mereka, karena Engkau sangat menginginkan mereka diselamatkan. Seperti Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan, demikianlah ubahkanlah orang-orang yang Kau kasih dan Kau cintai di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, genaplah firman-Mu dalam hati kami menjadi baru, pikiran kami menjadi baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami persembahkan kemuliaan, hormat, dan kuasa kekal sampai selama-lamanya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami patahkan segala intimidasi daripada si jahat, serangan-serangan balik daripada si jahat, kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.